Saudara-saudari para adorator yang terkasih, pada zaman Yesus, Palestina berada di bawah kekuasaan Romawi. Pemerintah Romawi menarik pajak dari penduduk di wilayah-wilayah yang dikuasainya, termasuk Palestina. Sistem perpajakan pada masa itu mengambil sistem tender. Para pemungut cukai menawarkan kepada pemerintah jumlah yang hendak diberikan sebagai pajak dalam 1 tahun. Yang dapat menawarkan jumlah paling besarlah yang menang. Kemudian ia memberikan sejumlah uang itu kepada pemerintah. Sesudahnya, ia harus bekerja keras untuk mengembalikan modal dan mencari untung sebesar-besarnya dengan menarik pajak dari rakyat. Apapun bisa dilakukan untuk memaksa orang membayar pajak. Karena itulah, para pemungut cukai dipandang rendah dalam masyarakat Yahudi. Mereka bekerja untuk penjajah, menindas bangsanya sendiri demi keuntungan penjajah. Dalam Injil Matius bab 22 ayat 15-21 digambarkan orang-orang Farisi berusaha menjerat Yesus dengan pertanyaan. Mereka mengutus murid-murid mereka dan orang-orang Herodian untuk mengajukan pertanyaan kepada Yesus dengan maksud untuk menjatuhkannya, yaitu supaya Yesus melakukan kesalahan. Kedua kelompok ini sebenarnya memiliki pandangan yang berseberangan. Orang-orang Herodian merupakan kelompok orang Yahudi yang menjadi pendukung Raja Herodes Agung dan keluarganya. Padahal Herodes bukanlah orang Yahudi, melainkan orang Idumea. Berkat kedekatan ayahnya dengan penguasa Romawi, Herodes diangkat menjadi penguasa atas wilayah Palestina. Dengan demikian, jelas bahwa para pendukung Herodes jelas menerima pemerintahan Romawi. Sebaliknya, orang Farisi menolak campur tangan bangsa asing, sehingga mendapat dukungan dari masyarakat Yahudi pada umumnya. Mereka tidak suka dipaksa untuk membayar pajak demi kepentingan penguasa Romawi yang menjajah bangsanya. Mereka membuka pembicaraan dengan sanjungan untuk Yesus. Mereka mengatakan, "Engkau seorang jujur, dan engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar tentang jalan Allah." Nah, dua ungkapan ini seolah-olah menempatkan Yesus pada posisi yang sangat terhormat dan membuatnya tidak mungkin untuk melakukan kebohongan. Sebagai guru agama Yahudi, Yesus hanya akan menyampaikan hal-hal yang benar dan sesuai dengan kehendak Allah. Ia tidak akan menyampaikan sesuatu ajaran pun untuk mencari pujian dari manusia. Tetapi sebenarnya mereka menyampaikan sanjungan itu untuk mengurung Yesus, sehingga dapat memberikan jawaban seperti yang mereka inginkan. Maka sesudah menyampaikan sanjungan itu, barulah mereka mengajukan pertanyaan. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami membayar atau tidak? Pertanyaan ini merupakan jerat bagi Yesus. Mereka hanya memberi Yesus dua pilihan jawaban, boleh atau tidak membayar pajak kepada penguasa Romawi yang menjajah orang Yahudi. Tetapi tidak ada jawaban yang dapat dipilih. Kalau Yesus menjawab, "Kita harus membayar pajak kepada kaisar," orang-orang Farisi akan mempersalahkan Yesus di hadapan umum. Kalau berkata demikian, Yesus dapat dituduh membela penguasa Romawi yang menjajah bangsanya sendiri.
Tetapi jika berkata tidak boleh membayar pajak kepada kaisar, Yesus harus berhadapan dengan para pengikut Herodes. Mereka dapat menyerahkan Yesus kepada pemerintah Romawi dengan tuduhan bahwa ia telah menganjurkan orang agar tidak membayar pajak. Dengan kata lain, para pengikut Herodes dapat menyerahkan Yesus sebagai seorang pemberontak. Tetapi Yesus mengetahui rencana jahat untuk menjebaknya itu. Ia tidak terlena pada pujian palsu yang mereka ucapkan dan tidak mau masuk ke dalam perangkap yang mereka pasang. Ia tidak mau memilih satu dari dua kemungkinan jawaban yang disodorkan. Yesus justru meminta mereka mengeluarkan satu koin uang dinar. Koin ini merupakan mata uang yang dibuat dari perak, dan pada koin ini terdapat gambar kaisar dan tulisan Tiberius, Kaisar Agustus, putra Dewa Agustus. Kaisar yang berkuasa di masa itu adalah Tiberius. Menerima dan menggunakan uang kaisar itu sebenarnya juga berarti mengakui kuasanya dan menyatakan kesanggupan untuk membayar pajak kepadanya. Dengan uang inilah penduduk negeri jajahan membayar pajak kepada Kaisar Romawi itu. Tetapi uang dengan gambar dan tulisan seperti itu tidak dapat dipakai untuk membayar pajak bait Allah. Karena itu, perlu ditukarkan kepada para penukar uang. Maka bisa dimengerti bahwa di bait Allah ada banyak konter-konter penukar uang. Nah, sambil memperlihatkan koin itu, Yesus menanyakan gambar dan tulisan siapa yang ada dalam koin itu. Mereka pun menjawab gambar dan tulisan kaisar. Berangkat dari uang koin itu, Yesus menyampaikan satu pandangan yang jauh lebih luas daripada pertanyaan yang mereka ajukan. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Memang ada kewajiban kepada negara yang tidak melanggar hak Allah, tetapi tidak dapat diterima bahwa apa yang menjadi hak Allah diberikan kepada kaisar. Dengan jelas Yesus membuat pembedaan antara kaisar dengan Allah. Kaisar yang memerintah Roma disembah sebagai dewa atau disamakan dengan Allah. Manusia hanya dibenarkan bila menyembah Allah. Tidak ada seorang pun yang berhak dan pantas menerima penghormatan sebagaimana yang diterima oleh Allah. Seorang kaisar juga manusia yang wajib memberikan hak Allah kepadanya. Mereka sangat heran mendengar Yesus berkata demikian. Mereka tidak menyangka bahwa Yesus tidak dapat dijerat dengan pertanyaan yang sebenarnya telah mereka rancang dengan cermat. Mereka tidak memberikan tanggapan terhadap jawaban Yesus itu dan pergi meninggalkannya. Para saudara, manusia perlu menyadari dirinya di hadapan Allah Pencipta. Manusia hanya makhluk yang diciptakan oleh Allah dan dikasihinya. Bagaimanapun, manusia tidak mempunyai hak untuk memaksa Allah untuk memenuhi apa yang diinginkannya. Sebaliknya, manusialah seharusnya menunjukkan baktinya kepada Allah yang menciptakannya. Seorang yang percaya bahwa dia telah diciptakan oleh Allah, merasa telah dikasihinya, akan bergembira bila dapat melakukan sesuatu demi Allah. Para saudara, semoga ketekunan kita dalam beradorasi
sungguh merupakan ungkapan pemberian diri kepada Allah Tuhan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.